Perkenalkan, nama saya Nadira Restia sebagai pewawancara. Saya Azril Ramadan, saya sebagai pewawancara. Saya Farah Hafitah Salma, saya sebagai notulen. Saya Najia Nurajija, saya di sini berperan sebagai notulen. Saya Wildan Fadilah, saya sebagai tim bantuan. Saya Sally Devi Anggraini sebagai tim bantuan. Saya Adalia Sabila sebagai kameramen. Saya Syifa Rahmawati sebagai editor. Nama saya Ibu Romla, lahir tahun 72, bulan 7. Awal mulanya tadinya ini ngambil sama orang, terus capek kan ngambil sama orang, terus bikin sendiri. Mulai tahun 2014. Proses produksi ini dilakukan setiap hari atau emang ada hari-hari tertentu saja? Cuman 1 minggu 5 kali. Selasa sama Jumat nggak ke pasar, istirahat, sakit. Setiap kali produksi itu berapa kilo kedelai sih Bu yang Ibu pakai? 40, oh ya, 4. Kadang lebih. Berapa sih patokan harga tahu yang Ibu jual gitu? Yang kecil itu 2.000 per pieces. per bungkus ya. Isinya 10. Kalau yang gede itu 5.000. Ada berapa karyawan sih Bu yang Ibu kerjakan gitu? 2 yang bikin. Kalau goreng itu goreng sendiri bapaknya anak. Jadi kan 2 tahun kebelakang tuh sempat ada corona nih Bu. Ya. Apa sih yang Ibu lakukan sama bapaknya ketika berada di posisi sepi pembeli gitu Bu? Apakah berhenti produksi atau tetap produksi? Tetap berproduksi tapi ya menurun, Jadi kurang. Terus ada nggak sih Bu ciri khas yang tersendiri dari tahu yang Ibu buat sama yang membuat tahu ini beda dari yang lainnya? Aku sih itu kurang tahu sih. Kalau di tempat aku itu kan bersih tempatnya ya, soalnya limbahnya buat bikin biogas, jadi nggak bau tempatnya. Biogasnya yang dijual? Nggak, buat masak sendiri. Ada nggak sih Bu kira-kira yang emang ada pelanggan yang benar-benar rese mau beli tapi rese gitu? Ya itu mah udah biasa sih. Cara ngadepinnya gimana Pak ya gitu? Harus sabar, harus sambil ketawa. Untuk teknik penjualan yang Ibu lakukan itu, apakah ada yang ambil ke sini atau Ibu berjualan sendiri? Ibu yang jualan sendiri ke pasar, bapaknya yang di rumah yang goreng tahu, ngerit tahu, itu yang jualan. Jualnya dititip-titipin? Enggak, dijual sendiri. Kalau dititip-titipin itu untungnya pasti kurang, harganya sih dikurangin. Boleh dijelasin nggak Bu proses pembuatan tahu dari kedelai hingga produk siap jual? Boleh. Pertama direndam, dicuci, terus digiling, terus udah beres digiling, terus direbus, terus diayak, terus dicetak. Udah dicetak, terus di garis, dipotong-potong lah. Nah, kalau anak zaman sekarang ya, kalau yang kecil jadinya 200-an lah kurang lebih. Kalau yang besar 200 sekali motong gitu Bu. ya. Ada nggak sih Bu langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kualitas tahu Ibu biar nggak Adalah. cepat basi? Adalah, ya itu harus bersih. Kalau nggak bersih ya cepat. Soalnya nggak pakai obat alami. Jadi mau jadi guru olahraga sekarang terangkap di foto tahu. Siapa tahu buka loker kan?
Agrikultur. Gimana dan testingnya habis potong tahu dan? Pertama itu grogi ya. Rugi. Grogi banget. Kenapa rugi banget? Udah malu-malu. Kacangnya murah, kalau pas kacangnya mahal kan, minyaknya mahal, plastiknya mahal, kreseknya mahal. Masa sama Jumat. Aku besok lagi. Motorku coba. Motorku coba. Jadi ini adalah penampungan limbah yang diolah nanti jadi biogas. Ini loh, kayu. Sangat ya. Aduh, Udah ngebelah ini. John.